Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Ada pengantar dari pengurus lingkungan, sekretaris, silakan. Udah ada kan? Silakan. Oh ya, ketua, silakan. Biasa ada pengantar, kemarin Bu Gisel ada pengantar. Ada Bu Gisel lagi? Oh, lanjut. Silakan dari keluarga jika ada yang mau disampaikan. Lagu pembukaan. Oh Sang Juru Selamat kami, lihat kami umat-Mu yang mohon restu ilahi untuk putra yang mati. Oh Yesus, kuatkanlah. Oh Yesus, hiburlah. Diampunilah dosanya, lupakanlah salahnya, ditutupilah nodanya, bersihkanlah jiwanya. Oh Yesus, kuatkanlah. Oh Yesus, hiburlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ke-6 ini begitu istimewa, karena gereja merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Bacaan yang akan kita dengarkan, bacaan Injil yang kita akan dengarkan adalah bacaan yang menjadi tanda atau peringatan atau harapan bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan diperhitungkan oleh Allah. Dan siapa yang bisa masuk di dalam kehidupan kekal adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Maka kepastian itu ada dua. Kematian adalah kepastian itu ada dua. Kepastian untuk hidup kekal dan kepastian untuk binasa. Maka Injil mengatakan pada hari ini bahwa kita harus mempersiapkan masa-masa sekarang ini, masa-masa orang-orang yang menderita, agar mampu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena untuk masuk di dalam kerajaan Allah, ada hal-hal kehendak Allah atau syarat-syarat dari Allah yang harus kita lakukan. Syarat-syarat itu sebenarnya mudah, tetapi tergantung kerendahan hati kita, kemauan kita untuk mengikuti sabda dan firman Tuhan. Mari supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami,
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang berbelas kasih, kerahiman-Mu merupakan hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, baik di muka bumi dan juga kehidupan kami nanti di akhirat. Kami berdoa bagi orang tua kami, saudara kami, Bapak Nobertus Sustarno, yang telah Engkau panggil 6 hari yang lalu. Mendiang ini telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Kami dengan doa dan pertobatan kami mempersiapkan diri dan mendoakan dia agar dia diampuni dosa-dosanya oleh belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu. Dan berkatilah kami, terutama istri, anak-anak, para menantu, para cucu, dan kerabat, serta saudara-saudarinya, agar selalu setia kepada Yesus Kristus dan setia kepada kehendak-Mu dalam segala kehidupannya, dan mampu untuk melayani sesama, terutama di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, serta melayani banyak hal yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha murah hati-Mu Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan?"
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian bagi orang benar adalah kematian yang mewartakan tentang kerajaan Allah. Kematian mendiang Bapak Nobertus Sutarno 6 hari yang lalu mewartakan kasih kita yang begitu luar biasa. Persekutuan doa itu adalah ungkapan cinta kasih kepada Allah. Banyak yang berpendapat bagaimana mengungkapkan kasih kepada Allah. Caranya adalah dengan berdoa dan bertobat. Nah, itulah ungkapan kasih yang paling sempurna. Berdoa dan bertobat itu tidak mudah kalau kita tidak laksanakan. Dan 6 hari berturut-turut kita mendoakan Pak Nobertus Sutarno, bukan untuk sekedar keselamatan beliau sendiri, melainkan untuk keselamatan kita. Mengingatkan kita akan kematian kita, mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata dan ada. Dan kita harus pahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan surga, kerajaan tempat berdiam atau bersemayam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan banyak yang tidak memahami kerajaan Allah itu di mana? Kerajaan Allah itu dialah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak yang berpendapat apa itu kerajaan. Dan kita harus memahami kerajaan itu adalah suatu pewartaan tentang diri Yesus Kristus. Bertahun-tahun lamanya Yesus mempersiapkan diri untuk perutusannya di desa Nazaret yang jauh dari dunia ramai. Ia menyerap semua segi kenyataan yang melingkupi bangsanya, bangsa Galilea. Ia salah satu dari mereka. Ia merasakan sendiri dalam tulang sumsumnya apa yang mereka takuti dan apa yang mereka harapkan. Jadi Yesus Kristus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, terutama di kampung halamannya di Galilea. Akan tetapi Yesus juga menemukan dalam dirinya sesuatu yang berbeda. Ia menemukan bahwa Allah Bapanya menariknya ke arah tertentu. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagaimana Bapanya melihat segala sesuatu. Ia mulai memahami janji-janji zaman dahulu yang telah diberikan oleh Bapa kepada nenek moyangnya, angkatan demi angkatan. Jadi kalau kita hadir kemarin bahwa Musa sudah disampaikan janji Allah kepada Nabi Musa dan kepada bangsa Israel. Sehingga janji Allah itu dari angkatan ke angkatan nyata. Dan Allah sendiri yang mewahyukan dirinya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus. Ia merasakan suatu kekuatan baru bangkit dalam dirinya, suatu visi tentang apa yang dikehendaki Bapa. Suatu antisipasi tentang segala sesuatu yang terjadi yang dapat menjungkir balikkan seluruh dunia. Dan tibalah saatnya ia tahu bahwa ia sendiri dipilih menjadi pengantara Bapa, akan berbicara dan bertindak. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah sudah dekat itu artinya Yesus Kristus sudah hadir di dalam diri kita. Inilah saatnya Yesus mulai mewartakan kerajaan surga. Kerajaan surga adalah gambaran atau kiasan kenyataan baru yang akan diwujudkan oleh Bapanya. Jadi yang mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan surga. Surga itu sendiri itulah Bapa kita.
Bapa kami yang ada di surga. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, doa kita itu doa yang paling mulia diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga. Jadi kita jelas bahwa surga itu adalah Allah. Allah itu adalah kerajaan surga, kerajaan Allah. Allah itu adalah Yesus Kristus. Berpuluh-puluh studi klasik telah ditulis tentang apa tepatnya yang dimaksudkan Yesus dengan kiasan ini. Para ahli masih terus berdebat tentang sejumlah pertanyaan mengenai kiasan itu, tetapi pada umumnya ada kesepakatan yang luas. Pertama-tama, dalam kerajaan surga, surga berarti Allah. Jadi kalau kita menyebut surga, itu berarti Allah. Ini dapat dilihat dari banyak contoh dalam Injil yang menyebutkan kerajaan Allah dengan arti yang jelas sama dengan kerajaan surga. Kerajaan Bapa juga digunakan. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Bapa. Untuk menghindari menyebut Allah dengan nama, orang-orang Yahudi kerap kali menggunakan surga. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak boleh menyebut nama Allah langsung. Maka dia menggunakan kata surga. Bila yang mereka maksudkan Allah, mereka akan berkata, saya telah berdosa terhadap surga. Bahkan dalam salam orang Daya itu, adil kak talino, bacuramin kak saruga, bahasa ingat kak jubata. Jadi surga itu adalah Allah. Walaupun memang ya banyak yang belum memahami arti surga. Jadi Bapa kami yang ada di surga itu adalah pemahaman secara rohani bahwa kita berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Tetapi apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Nanti dulu. Ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Syaratnya sebenarnya gampang. Tetapi kalau kita sombong, congkak, dan tidak mau melaksanakannya, maka kita akan menjadi pribadi yang hanya berkutat pada kesombongan kita. Bahkan kita tidak tahu melakukan sesuatu. Maka Yesus sampaikan, domba akan ada di sebelah kanan dan kambing akan di sebelah kiri. Itu artinya, apa yang akan dilakukan Yesus Kristus itu adalah mengadili kita. Pengadilan itu pasti. Kehidupan kekal itu pasti dan siksaan kekal itu pasti. Jadi kita tinggal memilih mau kehidupan kekal atau siksaan kekal. Nah, tergantung diri kita lagi. Sehingga Yesus menyertai, memberkati dan melindungi kita dengan tubuh dan darahnya supaya kita hidup kekal. Maka tadi pagi kita berangkat menuju ke gereja atau ada yang diantar itu untuk diberkati, dilindungi, disertai oleh Yesus Kristus dengan tubuh dan darahnya yang maha kudus. Itulah sakramen Ekaristi. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Maka seseorang Katolik, jika dia tidak datang ke hari Minggu, dia berdosa berat. Wajib menerima sakramen tobat. Tidak tahu sekarang banyak orang Katolik nyelonong ya. Tidak ke gereja hari Minggu, lalu dia datang pula menerima sakramen Ekaristi. Padahal dia harus menerima sakramen tobat. Biasanya di hari Kamis atau Jumatnya. Ya, karena ada Jumat pertama biasa di hari Kamis. Nah, di tempat kita menerima sakramen tobat itu menjadi kebiasaan yang jadi kebiasaan. Padahal terima sakramen tobat itu tidak mesti pada masa Advent atau masa Prapaskah. Ketika kita berbuat dosa, kita wajib melaksanakan penerimaan sakramen tobat. Karena dosa itu akan mengganggu hubungan cinta kasih kita dengan Allah. Terutama yang tidak ke gereja pada hari Minggu karena dalam keadaan bukan sakit atau tidak dalam keadaan misalnya dia dalam keadaan biasa-biasa saja karena malas tadi itu. Maka salah satu akar dosa itu kemalasan. Maka dari kecil kalau anak-anak itu malas ke gereja, jangan mengatakan nanti dia sudah besar mudah ke gereja. Sulit. Apalagi anak-anak kita nih. Untuk mengajari dia itu butuh yang namanya doa dan pertobatan yang sungguh. Dan anak-anak sekarang kecil-kecil dia bisa menyerang kita dengan kata-kata. Karena YouTube itu atau TikTok itu mengajari sesuatu yang sesat. Karena mereka mendapat pengetahuan iman sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Apalagi kalau di YouTube, di TikTok sering terjadi perbantahan. Dan dia sering mengakses itu. TikTok itu kan cepat diakses. Karena dia lewat, tidak terasa bisa berjam-jam. Dan akibatnya dia mendapat pengetahuan iman. Makanya gereja Katolik
beberapa orang pastor dan beberapa orang suster dan awam itu ya membuat yang namanya pemahaman juga di TikTok dan di YouTube. Tetapi lebih banyak pemahaman tentang duniawi dan kesesatan yang bisa mengganggu iman kita. Dan kita sadari itu dosa berat kalau kita tidak datang ke gereja. Minimal kalau kita tidak, misalnya di kampung tidak ada pastor, tidak ada imam, minimal kita ibadat. Kalau memang tidak ada gereja, minimal kita kumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan komuni batin. Maka gereja Katolik itu ya memberikan banyak fasilitas untuk kita agar kita tidak berdosa. Maka sudah jelaslah orang Katolik kalau tidak datang ke gereja itu berdosa. Dan membiarkan orang tidak datang ke gereja itu berdosa. Saya berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Lalai. Anaknya tidak diajak ke gereja. Lalai. Ya. Anaknya tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Itu lalai. Siapa yang berdosa? Orang tuanya. Dan orang tuanya harus menerima sakramen tobat. Kalau tidak menerima sakramen tobat, dia tidak akan sesal. Ya. Karena memang itu sarana untuk menghancurkan keduniaan, hawa nafsu, iblis yang ada dalam pikiran kita. Tidak ada alasan kita tidak membawa anak kita ke gereja. Alasan tidak sempat lah, inilah, itulah, tetek bengek lah semuanya. Itu adalah alasan bodoh. Karena dalam sakramen perkawinan itu, apa yang kita janjikan di depan Yesus? Mendidik anak secara Katolik. Dalam suka dan duka, untung dan malang. Sehat dan sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ke-6 ini kita merefleksikan bahwa pengetahuan iman itu tidaklah hanya sekedar kata-kata, tetapi pengetahuan iman itu adalah cinta kasih kepada Kristus dan kepada sesama. Maka sedapat-dapatnya ya, usahakan ya, kalau memang tidak mampu ya beritahulah. Oh, saya tak mampu nih terima sakramen Ekaristi karena saya sakit kaki. Ya laporlah. Di WA grup udah enak gitu. Nanti tinggal diantar saja kan. Udah praktis. Yesus datang ya. Banyak yang enggak siap. Belum mandi lah, ya kan. Belum inilah, belum itu. Jadi Yesus harus menunggu. Jadi terkadang bagi kita orang Katolik jangan menyepelekan sakramen Ekaristi, apalagi ngolok-ngolok. Ada orang datang ke gereja, lu ngolok-ngolok dia. Ya titip doa ya, sampaikan salam dengan Om Yesus. Ini orang ini gila kah, sinting kah, pening kah? Ya, saya anggap orang itu dengan iman itu tidak ada lelucon. Ya, karena nanti kalau kita udah binasa itu tidak ada lelucon lagi. Ya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kita bisa jadi domba, bisa jadi kambing. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita menjadi kambing. Ya kan? Nah, tadi udah jelas tuh. Ya. Yang berkenan di hadapan Allah akan memperoleh hidup kekal. Ya. Sedangkan yang tidak berkenan di hadapan Allah akan mendapat kutukan. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukan ingin menakutkan kita semua, termasuk saya, karena kita ingin mendidik diri kita agar mencintai Tuhan Allah dengan total. Karena mencintai Allah itu tidak main-main. Ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biar anak itu nangis di dalam gereja, tidak masalah. Biarlah anak itu datang kepadaku, kata Yesus. Ya, jangan alasan, oh anak saya nakal. Anak nakal itu biasa. Yang nakal itu kita, bukan anak. Anak itu kita didik supaya tidak nakal. Ya, yang nakal bapak mamanya, nakal iman. Ya kan? Anak dikasih HP di dalam gereja. Tujuannya supaya dia apa? Supaya dia tidak ribut. Salah. Dia harus ribut di situ. Dia ikut bernyanyi, dia ikut mungkin mendengarkan pastor. Ya kalau ada nangis biasalah. Ya. Kalau orang yang belum menjadi orang tua memang jengkel, ya kan? Tapi ketika jadi orang tua baru rasain dulu, kan begitu. Pertama kita dulu marah anak orang kan. Sekali kita tahu bahwa anak kita juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Nobertus Sutarno mengajarkan hal yang paling luhur kepada kita, yaitu berdoa dan bertobat. Berdoa itu membutuhkan yang namanya cinta. Bertobat juga membutuhkan yang namanya cinta.
Jadi bertobat dan berdoa, kalau tidak cinta, kita tidak akan bisa apa-apa. Jadi kalau kita misalnya malam, kalau kita misalnya tidak berdoa, itu berarti kita tidak mencintai. Sedapat-dapatnya minimal tanda salib lah. Minimal. Susah benar gak? Minimal kemuliaan lah. Ada kata minimal begitu. Tapi mencintai Tuhan itu tidak bisa minimal sebenarnya. Ya, harus total. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sadarlah bahwa ya, kematian itu pasti, hidup kekal itu adalah kepastian. Jadi kepastian itu hidup kekal. Tapi ada satu juga, ya, hukuman kekal. Nah, itu tidak bisa dihindari. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Udah jelas kata Yesus, siksaan yang kekal. Maka sarana satu-satunya yang kita miliki dalam gereja Katolik itu adalah sarana api pencucian. Ya. Api penyucian. Jadi ada yang bilang api pencucian, ada api penyucian. Ya. Purgatori. Jadi kalau meninggal, orang Katolik itu tidak langsung, misalnya dia berdosa berat, ya, dia tidak langsung ke neraka. Dia diberikan kesempatan, asalkan keluarganya itu mau mendoakannya, mohon belas kasih Allah. Nah, ini terkadang keluarganya lupa begitu. Ya, apalagi misalnya adiknya, abangnya, sepupunya lupa dia. Karena dia fokusnya hanya kepada keluarga inti. Tetapi itu bukan karena kita salahkan begitu. Karena mungkin fokusnya kepada suami, istri, dan anak-anaknya. Nah, makanya hari arwah seluruh orang beriman itu tanggal 2 itu gereja memberikan fasilitas. Minimal 1 tahun itu didoakan semuanya. Tetapi sebenarnya setiap misa harian, setiap misa hari Minggu, didoakan untuk jiwa-jiwa supaya selamat. Karena siksaan kekal itu selamanya. Ya, hidup kekal itu juga selamanya. Tidak ada urusan ya kita main-main dengan hal itu. Kita memang sudah dibaptis dan memperoleh karunia hidup kekal. Tapi kalau kita lalu melakukan tindakan yang jahat, ya, lalu tidak mau melakukan tindakan-tindakan amal kasih seperti tadi, ya, langsung diceritakan oleh Yesus, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku ya sakit kamu menjenguk aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ya, memang itu, ya. Apalagi kalau mengunjungi orang di penjara, ada yang berpendapat najis. Kok orang Katolik bisa nganggap najis gitu? Takut di dalam penjara orang jahat semua, kan begitu. Kalau yang mau ikut dengan saya silakan. Sebulan sekali sekarang, tapi kalau dulu seminggu sekali. Ya, ada kegiatan. Di Pontianak ini ada rutan kelas 2A Pontianak. Itu Katolik dan Protestannya, Kristennya ya. Itu 86 orang. Nah, mungkin ada saudara, bapak, ibu, saudara sekalian yang ada di situ. Ya. Nggak pernah dikunjungi. Kalau di lapas perempuan saya belum masuk ya, karena memang itu wilayah Kuburaya. Kalau lapas laki-laki ya itu di Sungai Raya. Kemudian lapas anak. Kalau lapas anak dulu itu yang Katolik antara 8 sampai 10 orang. Kasusnya pelecehan seksual. Mengapa mereka harus kita kunjungi? Karena Yesus mengharapkan dan memerintahkan kita untuk mengunjungi itu. Seumur-umur tidak pernah ke penjara kali ya. Nah, yang belum pernah ikutlah. Ya. Jadi ada kawan saya di kantor, dia tak pernah mengunjungi penjara. Jadi dia ikut kurang lebih 2 minggu yang lalu dengan saya. Dia beda agamanya. Ya. Senang dia pergi ke penjara. Ya kan? Karena dia tidak pernah sama sekali ke situ. Ya. Jadi bagi yang tidak pernah ke penjara, ya memang, ya mungkin karena keluarganya baik-baik saja. Ya. Tapi bolehlah sekali-sekali lingkungan Santo Rupinus, ya kan, pelayanannya ke penjara.
Mau ke lapas wanita kah, lapas laki-laki kah, lapas anak kah, atau lapas atau rutan. Ya. Beri penghiburan. Ya. Jadi beberapa orang paroki BMJ itu ada masuk di rutan dulu itu. Cuman saya tidak mau nyebut namanya, rahasia. Ya. Karena apa? Karena orang-orang di sana itu merasa dimarginalisasi. Dan mereka butuh semangat dari kita. Butuh doa dari kita. Bukan orang yang kita anggap penjahat. Memang sih, orang yang berada di penjara bisa jadi penjahat. Bisa jadi juga bukan penjahat. Bisa jadi juga dia tertipu atau apa ya. Tapi rata-rata stigmanisasi pasti mengatakan seperti itu. Sedangkan yang lain-lain saya pikir Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Ya. Ketika orang lapar dikasih makan kan. Ketika haus dikasih minum, ya. Ketika misalnya ya, lihat misalnya orang telanjang langsung dikasih baju. Ya, menyedihkan sekali, bukan ditonton. Saya ingat dulu ada perempuan cantik telanjang lalu ditonton ramai-ramai. Ngapain begitu? Itu namanya biadab. Harusnya ada orang inisiatif ambil beli baju, pakaian kasih dia kan? Masa ditonton? Oh, cantik nih orang gilanya katanya. Ceritakan sana sini lagi. Itu namanya biadab, tidak bermoral lah, ya kan? Apalagi yang telanjang itu perempuan misalnya. Yang laki-laki juga, ya kan? Nah, begitu juga kalau orang asing kan. Bisa jadi ya, tiba-tiba entah dari mana. Ya, tapi juga harus berjaga-jaga juga. Jangan lalu terima-terima kan begitu. Lalu nanti penjahat pula kan. Maksudnya orang asing ini dia mungkin ya menumpang di rumah kita, siapa tahu kan. Tiba-tiba tidur di depan ya. Saya ingat waktu itu misa pagi, misa hari Minggu, tiba-tiba ada orang tidur di kaki lima mertua saya. Saya pun bingung juga kan. Jadi rupanya setelah itu dia minta duit. Dikasih duit baru hilang. Ya tidak apa-apalah. Mungkin dia tertidur karena kecapean kan. Dan bisa jadi banyak orang. Ya, pasti sudah dilaksanakan. Lalu melawat orang sakit saya rasa itu sudah biasa. Tapi memang mengunjungi orang di penjara ini agak kurang lah. Ya. Jadi sampai ada guyonan di kantor ya dengan kawan saya itu, belum bisa masuk surga tuh kalau belum mengunjungi orang di penjara. Oh, masa begitu? Kata kawan saya kan, guyon. Ya, tapi itu memang perintahnya kan? Mau gimana lagi? Itu perintahnya. Yesus katakan di situ. Ya. Ketika aku di dalam penjara, kamu tidak melawat aku, mengunjungi aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, hari ke-6 ini bukan kita bercerita tentang hal-hal yang mistis, tetapi hal yang konkret tentang rancangan Allah bagi kita, kehidupan kita di masa depan. Kehidupan itu pasti nyata karena kita sudah memperoleh karunia keselamatan. Tinggal kita memohon belas kasih Allah untuk merawat karunia keselamatan itu. Maka bagi pasangan suami istri yang hubungannya sudah dipersatukan oleh sakramental, jangan pernah berselingkuh. Jangan pernah mendua. Ya, pastikan itu karena itu adalah sakramen. Sakramen itu sakral, keramat. Jadi kalau ada orang Dayak punya keramat, ya, lewat di situ katanya dia bisa burut atau dia bisa kesambet. Kok keramat itu jak kita takuti, masa lalu yang sakramen itu tidak kita ya takuti. Ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi sakramen itu, apalagi sakramen perkawinan, tanda cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Ketika sudah menerima sakramen, itu diikat oleh Yesus Kristus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka jangan memain-mainkan sakramen itu. Begitu juga kalau kita sudah dibaptis. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus Kristus. Ketika kita sudah menerima sakramen Ekaristi. Ketika kita sudah menerima sakramen Krisma. Mari kita doakan orang-orang yang meninggalkan gereja baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, di lingkungan kita ini banyak. Marilah kita doakan itu setiap malam supaya dia bisa bertobat dan kembali
kepada Yesus Kristus. Karena dengan doa dan pertobatan kita, pastilah mereka akan kembali. Ya. Mungkin mereka ingin kembali, tetapi karena tertutup oleh hal-hal yang mungkin membelenggunya, dunia, hawa nafsu, dan iblis. Karena memang ketika sudah dibaptis, dimateraikan selama-lamanya. Tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Ya, don't try this at home, don't try this at neighborhood, don't try this, atau jangan lakukan ini, jangan meninggalkan Yesus Kristus karena sesuatu dan lain hal. Dan itu penting adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerajaan Allah itu merupakan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu adalah pemerintahan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang akan bersemayam di tahta Allah itu. Pemerintahan Allah adalah kabar baik karena pemerintahan Allah menjadikan kita bebas merdeka. Kiasan dalam nubuat di atas berasal dari adat istiadat kuno di Israel, yaitu setiap 7 tahun pada permulaan tahun Sabat, semua hutang dihapuskan dan budak-budak dibebaskan. Roh Tuhan ada padaku, ia telah memiliki aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil Lukas bab 4 ayat 17. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak dapat mengampuni kesalahanmu. Injil Matius bab 6 ayat 12 sampai 15. Ini syarat. Tunduk kepada Allah itu mau mengampuni. Mengampuni ini sesuatu yang berat. Maka marilah kita mengampuni Pak Tarno. Jika misal ada istri, anak-anaknya membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada hari ke-6 ini, mohon ampunlah, mengampuni. Atau anak-anak sering membuat kita jengkel, karena sekian tahun sakit, dia minta ini, tidak kita kasih, dia mau melihat kita tidak. Mengampuni, memaafkan. Dan itulah yang dibutuhkan. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Injil Matius 18 ayat 35. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih Allah itu begitu luar biasa. Artinya, kalau kita tidak mengampuni, tidak berdamai, jangan harap kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan kerajaan Allah itu luar biasa. Kerajaan Allah itu sampai diumpamakan oleh kiasan-kiasan. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. Seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari pekerja-pekerja. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi dijelaskan dengan detail. Itulah kerajaan surga. Dialah Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Yang minggu depan kita akan masuk masa Adventus. Tiada terasa. Tahun 2023 begitu cepat. Banyak kenangan di tahun 2023. Banyak yang kita harus lakukan. Seingat saya ada 2 anggota lingkungan kita yang meninggal, Bu Mariana dan Pak Nobertus Sutarno Jadi mereka adalah orang-orang yang tangguh dan setia kepada Yesus Kristus. Setiap minggu menunggu Yesus Kristus hadir di dalam dirinya. Semangat untuk mencintai Tuhan Yesus itu dengan total.
tidak pernah kendor-kendor, walaupun dengan sakit. Itu menjadi lambang teladan bagi kita, bahwa orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin memiliki penderitaan, tetap setia kepada Yesus. Untuk itu, mari kita belajar dari kehidupan orang-orang yang tangguh ini. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang memahami itu justru malah melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Kita ini orang biasa, tetapi kita diberikan karunia yang luar biasa. Kita orang Katolik, orang Kristen ini orang biasa saja, tapi kita diberikan anugerah luar biasa. Dialah Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Berbahagialah kita yang tahu siapa itu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Setelah saya menyampaikan doa, silakan pihak keluarga atau umat dari lingkungan untuk menyampaikan doa-doa permohonannya. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa bagi Bapak Nobertus Sutarno yang telah Engkau panggil 6 hari yang lalu. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami di lingkungan ini untuk mendoakan Bapak Sutarno pada hari ke-6 ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Bapa yang membalas kebaikan saudara-saudari semua, kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami juga berdoa bagi keluarga besar Bapak Nobertus Sutarno dan Ibu Sutarno yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi arwah para leluhur nenek moyang kami, saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah Engkau panggil. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para lansia dan orang sakit yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar selalu diberikan sukacita, kekuatan, kebahagiaan dalam menyongsong semangat hidup ini, dan selalu bersukacita untuk selalu menjadi teladan bagi keluarganya, anak-anaknya, dan juga umat di lingkungan Santo Rupinus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan dalam lubuk hati kami masing-masing. Banyak doa-doa permohonan yang kami ingin sampaikan, terutama untuk mendoakan orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami sayangi dan cintai, dan bahkan orang-orang yang kami musuhi.
Dengarkanlah doa-doa kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa, doa jiwa Kristus dan doa Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Nomor 155, 156 di Mada Bakti. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman dari Ketua Lingkungan. Silakan. Selamat malam. Pengumuman untuk besok hari ke-7, doa ibadat arwah, hanya ibadat arwah, tidak ada misa. Karena kemarin saya sudah nanya ke pastor apakah harus pakai pastor atau tidak. Ternyata pastor bilang kalau sudah panggil pastor di hari 3, artinya di hari 7 hanya ibadat biasa, langsung dipimpin oleh koordinator. Jadi untuk besok kita tetap ibadat seperti hari ini, semalam ini. Itu aja. Jamnya tetap ya. Jamnya tetap, kalau bisa tadi saya lihat mungkin jam 7 ya. Kalau bisa tidak ada halangan lain mungkin lebih awal jam 18:30 maksudnya. Dari keluarga silakan, Bu. Tidak ada ya. Mari kita berdoa doa malam. Mada Bakti nomor 13B. A, doa malam 1. Mada Bakti doa malam 1, 13A. Bersama-sama kita daraskan. Ya Tuanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu. Raja tertinggi, aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku, supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Mari kita mendaraskan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Malaikat Allah, Engkau ini diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau ini diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku.
Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tak panodaya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, lindungilah aku terhadap yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sekarang kami percayakan orang tua kami ini, saudara kami ini, Bapak Nobertus Sutarno, dalam kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia di dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih berziarah di bumi ini, agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat bagi kita yang hadir di tempat ini. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadat hari ke-6 untuk mendiang Bapak Nobertus Sutarno sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Lagu penutup. Hanya kepadamu kami dapat berpasrah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangan-Mu hidup dan mati kami, Engkaulah penebus. Cinta-Mu ya Tuhan mengalahkan maut. Hanya di Kau pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Kenang jasa-Mu, pembela nusa bangsa, pahlawan negara. Ku puja bakti-Mu pada Ibu Pertiwi, dengan tulus suci. Ku panjatkan doa kepada Yang Esa, semoga jasa
untuk Indonesia.